Halo, selamat malam teman-teman. Kita bakal lanjutin tugas par 9 yaitu analisa kasus etika berinternet di Indonesia. Ya mungkin kita langsung ke PPT-nya aja ya. Sebelumnya ke yang ini, sharing section terus presentasinya ini. Presentasi. Nah, ini kan kita close dulu. Saya ucapkan selamat malam untuk Pak Yugo sebagai dosen etika profesi dan profesional. Jadi di sini kami memilih salah satu topik etika berinternet yaitu penyebaran berita hoax COVID-19. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, Willy Lengkong, kemudian ada Fitriana, Gunada, dan Pak Gilang Suprobo. Nah, jadi kenapa kita memilih topik ini yaitu melatar belakangi seiring meningkatnya penggunaan internet selama pandemi, banyak informasi yang beredar dengan cepat di media sosial. Nah, tapi sayangnya tidak semua informasi itu benar. Salah satu contohnya yang cukup menonjol adalah penyebaran berita palsu atau hoax mengenai vaksin COVID-19. Tentu. Nah, beberapa hoax yang sempat viral di Indonesia antara lain menyebut bahwa vaksin mengandung chip, menyebabkan kematian, atau tidak halal. Nah, informasi seperti ini menimbulkan kebingungan dan ketakutan di masyarakat Indonesia gitu pada waktu itu. Kemudian dari perspektif netiquette, yang pertama itu ada penyebaran hoax COVID-19 itu melanggar etika berinternet karena menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Nah, gambar di sebelah adalah salah satu contoh berita hoax yang saya ambil dari webnya Antara. Ya, ini ada linknya juga, bisa dibuka nanti. Yaitu hoax video pasien meninggal 15 menit setelah divaksin gitu kan. Ini kan benar-benar bisa membawa opini masyarakat bahwa ketika masyarakat ingin divaksin saat COVID-19 banyak yang menolak karena takutnya ada berita setelah 15 menit bisa meninggal seperti itu. Kemudian yang kedua ada tidak menghormati tanggung jawab moral untuk menjaga keakuratan informasi publik. Nah, di mana tindakan ini juga menunjukkan bahwa perilakunya tidak menghadapi tanggung jawab yang dimaksud. Saat pandemi, informasi yang beredar itu sangat sensitif, dan kalau salah sedikit saja, itu bisa menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Contohnya ya seperti yang poin pertama, yaitu bisa menimbulkan dampak besar. Kenapa? Karena saat COVID, seharusnya masyarakat diwajibkan untuk vaksin, agar imun tubuh meningkat dan kekebalan tubuh jadi semakin kuat gitu. Tapi karena ada berita yang kurang bagus, ke informasi yang kurang akurat ke publik, jadi ya bisa membawa opini masyarakat ke hal-hal yang buruk seperti itu. Terus yang ketiga, pertentangan dengan prinsip adhere to same standards online as in real life. Yaitu jangan mencuri, menyakiti atau menipu. Ya, ini prinsip ini saya ambil pada materi PDF yang Bapak berikan. Itu berita hoax ini termasuk menipu gitu, menyebarkan berita secara tidak tidak benar gitu. Yang keempat ada menimbulkan keresahan dan kebingungan masyarakat di tengah krisis kesehatan. Nah, ini tentu saja baik lagi ke poin-poin yang di atas itu benar-benar menimbulkan keresahan berita-berita hoax ini ya. Tentunya pada saat pandemi di mana masyarakat bingung seperti apa nih, berapa beritanya video vaksin meninggal 15 menit, terutama yang soal berita vaksin tidak halal gitu kan. Ya, kita lihat bahwa masyarakat Indonesia ini mayoritas adalah muslim ya, karena makanan ataupun hal-hal yang masuk ke tubuh itu wajib halal gitu. Nah, tindakan tersebut tidak sesuai dengan netiquette karena merugikan banyak pihak dan memperparah situasi saat pandemi. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah perspektif hukum. Ya, mungkin untuk perspektif hukum bisa dibantu untuk Pak Gilang dapat menjelaskan gitu.
Silahkan Pak Gilang. Oke, baik. Terima kasih Pak Willy. Mungkin untuk selanjutnya kita bahas terkait perspektif hukumnya ya. Kalau berdasarkan dari isu yang kita bahas di sini, tindakan tersebut menyebarkan hoaks termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita bisa sebut itu Undang-Undang ITE ya. Terutama pada pasal 28 ayat 1 yang melarang penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat. Pelaku yang melakukan tindakan tersebut bisa dikenakan sanksi pidana hingga 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah sesuai pasal 45A ayat 1. Pemerintah juga melalui Kementerian Kominfo juga aktif melakukan pemblokiran terhadap konten-konten hoax dan menindaklanjut untuk akun penyebarnya. Jadi dari pemerintah sendiri juga sudah aware ya terkait dengan isu-isu hoax yang beredar di masyarakat. Mungkin itu untuk perspektif hukumnya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya Pak Willy. Untuk perspektif dampak sosial, mungkin silakan Bu Hana. Baik, terima kasih Gilang dan Pak Willy ya. Untuk menjelaskan perspektif dampak sosialnya. Nah, untuk perspektif dampak sosialnya ini itu ada di sosial kemasyarakatan. Itu dampaknya ada ke massal, jadi kayak seperti virus disebar itu melalui udara dengan radius. Terus ada juga integrasi sosial, itu masyarakat jadi terpecah antara yang percaya hoax dan yang mengikuti informasi resmi. Ada juga stigmatisasi, itu orang yang terinfeksi atau tenaga kesehatan menjadi korban stigma karena hoax yang menyebut mereka sebagai penyebar penyakit. Ada juga di sini itu kepercayaan terhadap institusi. Jadi menurunnya kepercayaan pada pemerintah dan lembaga kesehatan. Nah, berita bohong yang menyalahkan pemerintah atau WHO mengakibatkan sebagian masyarakat ragu terhadap kebijakan kesehatan publik. Terus ada juga timbulnya teori konspirasi. Banyak hoax berikan terhadap pemerintah atau yang memperlemah otoritas institusi resmi. Baik, terima kasih untuk Bu Hana dan Pak Gilang. Selanjutnya adalah untuk solusi preventif dan represif. Nah, kemudian untuk preventif boleh saya dibantu kepada Pak Gilang untuk dapat memberikan penjelasannya. Terima kasih Pak Willy. Mungkin untuk selanjutnya itu ada solusi preventif ya. Pada kasus ini mungkin untuk solusi preventifnya agar kejadian ini tidak terjadi lagi, kita perlu melakukan beberapa langkah pencegahan ya. Ada beberapa poin yang mungkin bisa dilakukan di dalam suatu masyarakat. Yang pertama itu adalah masyarakat perlu lebih melek digital. Melek digital itu dalam artian kita harus belajar cara membedakan mana yang berita yang benar dan mana berita yang palsu sebelum membagikannya. Jadi dari masyarakat sendiri harus ada aware terhadap berita-berita yang mereka ingin sebarkan gitu ya. Lalu untuk poin kedua ada dari sisi pemerintah, media dan platform media sosial. Mereka harus bekerja sama agar berita bohong bisa cepat dideteksi dan dihapus sebelum berita tersebut menyebar luas gitu ya. Jadi memang harus ada pemerintah, media dan juga platform media sosial. Lalu di poin yang terakhir itu ada pendidikan etika berinternet. Pendidikan ini mungkin sebaiknya diajarkan sejak sekolah agar anak-anak itu ya balik lagi bisa aware terhadap apa yang mereka akses di internet dan mereka bisa terbiasa menggunakan internet dengan bijak sejak dini. Jadi kasus-kasus seperti ini mungkin bisa kita cegah dari kesadaran kita masing-masing sih. Mungkin seperti itu untuk solusi preventifnya. Silakan Pak Willy untuk solusi represifnya. Oke, terima kasih Pak Gilang untuk
penjelasan solusi preventif. Di sini saya akan menjelaskan atau presentasikan solusi repres, rep- represif. Ya. Ya, yang pertama itu ada penegakan hukum tegas terhadap pelaku penyebar hoax sesuai Undang-Undang ITE. Nah, itu di mana langkah ini tuh penting supaya ada efek jera, tentunya efek jera ya, karena Undang-Undang ITE kan bagi pelaku dan masyarakat. Jadi lebih hati-hati dalam penyebaran informasi. Dengan adanya tindakan hukum yang tegas, penyebaran hoax tentu saja bisa ditekan dan tidak dianggap sebagai hal sepele gitu. Kemudian yang kedua adalah pemblokiran konten hoax oleh Kominfo dan platform media sosial. Yaitu tujuannya apa? Untuk poin 2 ini agar berita palsu yang sudah terlanjur tersebar tidak semakin meluas. Itu. Karena di era digital seperti yang sekarang ini, satu postingan bisa langsung viral dalam hitungan menit. Apalagi ketika kita bahas adalah berita hoax terkait COVID-19 ya, tentunya semua orang itu berhati-hati terkait, harusnya berhati-hati untuk membaca berita dan bisa menyaring lebih banyak lagi sih. Kemudian ada pelaporan akun penyebar hoax oleh masyarakat ke pihak berwenang. Nah, lewat aduan konten ID. Ya, waktu itu ada aduan konten.id milik Kominfo. Jadi penanganan hoax ini untuk hanya tanggung jawab pemerintah. Kemudian ada klarifikasi dan edukasi ulang oleh media serta pemerintah. Nah, setelah ada berita hoax yang menyebar, media perlu memberikan informasi yang benar sih. Yang benar untuk meluruskan kesalahpahaman di masyarakat, atau kalau sekarang itu kita bisa lihat adalah klarifikasi di TikTok ya mungkin ya. Waktu itu mungkin belum terlalu banyak solusi seperti itu, tapi tentunya dari represif ini adanya klarifikasi gitu, terhadap edukasi ulang untuk media serta pemerintah. Kemudian peningkatan kerjasama antara lembaga hukum dan penyedia platform digital. Yaitu penyedia platform digital seperti contohnya mungkin Meta, Google, terus Twitter, ya sekarang jadi X. Tujuannya apa? Agar proses pelaporan dan penanganan hoax ini bisa dilakukan lebih cepat dan efektif gitu. Dengan kerjasama yang baik antar lembaga, antar pihak, penyebaran hoax itu bisa lebih mudah dikendalikan dan dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan. Mungkin seperti itu ya. Ya, jadi mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, gitu Pak, dari materi untuk analisa etika berinternet. Mungkin kami ucapkan terima kasih jikanya materi yang kami sampaikan kurang sesuai atau kurang pas, bisa mohon dibantu bimbingannya untuk dibenarkan atau diberikan insight tambahan agar lebih kami evaluasi untuk lebih baik. Dari saya ucapkan terima kasih.